Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan li ahli tuqa wa faradha alaina syiyama li ajli taqwa. Afdhalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'd. Teman-teman sekalian, tak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan puasa lagi. Dan tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Paling enggak 2 tahun yang lalu. Karena tahun ini mengulangi tahun yang kemarin, masih dalam masa pandemi. Tentu ini adalah pengalaman yang sangat istimewa bagi kita menjalani bulan puasa di masa pandemi. Meskipun tahun kemarin sudah kita alami. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit mengupas tentang tradisi puasa di Indonesia yang selama ini dijalani oleh umat Islam dengan berbagai interaksinya dengan kebudayaan lokal Nusantara. Kita tahu puasa adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak Al-Quran menyebut soal itu, begitu juga hadis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sangat populer untuk mewajibkan tentang puasa. Tetapi bagaimana puasa dipraktekkan, ini selalu terkait dengan kebudayaan. Indonesia termasuk mempraktekkan dengan kebudayaan yang sangat khas. Yang istilah Gus Dur ini adalah bagian dari perwujudan pribimisasi Islam. Coba aja kita lihat. Sejak kita mau melakukan sahur, ya. Tentu sahur adalah ajaran Islam. Karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barokah. Tetapi sebelum kita sahur ada obrok-obrok. Ya. Orang yang membangunkan kita untuk sahur. Dan obrok-obrok ini macam-macam bentuknya. Ada yang pakai musik, ada yang pakai seni, ada yang cukup pakai speaker, sahur, sahur, sahur. Ada juga yang pakai kentongan. Nah ini berbeda-beda. Menurut saya ini adalah satu ekspresi kebudayaan untuk mengiringi ajaran Islam. Terus begitu kita puasa, puasanya al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, itu adalah ajaran. Tetapi bagaimana kita berpuasa itu juga ajaran, karena itu adalah sesuatu yang sangat privasi. Hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa. Karena itu Allah berfirman di dalam satu hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Tetapi menjelang maghrib kita tahu ada satu tradisi yang sangat menarik di sana. Misalnya selalu selama bulan menjelang maghrib itu selalu ada sirine. Nah, atau sebelum sirine ada pengajian. Yang pengajian itu selalu mengiringi orang berbuka puasa. Lalu ada sirine sebagai tanda bahwa itu masuk waktu maghrib. Sebelum mereka azan. Dan ini hanya ada di Indonesia. Begitu juga nanti masuk sholat taraweh. Tarawehnya macam-macam. Ada yang 8, ada yang 20, ya enggak. Dan witirnya macam-macam. Ada yang 3, ada yang 11. Karena itu ada orang yang tarawehnya itu 20 ditambah dengan witir 11, 31 rakaat. Dan ketika sholat taraweh itu berbeda-beda. Ada yang hanya antara satu tarawih dengan tarawih yang lain hanya diiringi dengan sholawat. Tapi ada lagi yang kemudian pakai
Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminina Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, misalnya gitu. Lah ini luar biasa. Jadi beda-beda. Terus kemudian ada doa kamilin, ada sholawatan, ada tahlilan, dan itu mengiringi seluruh ibadah-ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan setelah tarawih selalu diiringi dengan niat bersama. Nawaitu sama godin an adai fardi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Dan ini dibaca oleh imam, lalu diikuti oleh jamaah. Ini kan menurut saya tradisi yang menarik. Lah, nanti ketika kemudian buka puasa, ini kan ada satu hadis ya, ketika buka puasa itu ada satu hadis yang selalu saja disebutkan bahwa kesunahan buka puasa itu dengan kurma. Ini banyak beberapa versi hadisnya. Misalnya ada satu hadis yang menyebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutobatin ya. Fa'ilam takun rutobatun fatumairatun. Fa'ilam takun taumairatun hasawatin min ma'in. Lah, ini kemudian Nabi kalau buka puasa selalu dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau tidak ditemukan rutob, maka dengan tamar. Tamrin itu adalah kurma kering. Kalau tidak ada kering, baru dengan air. Ada penjelasannya fa'innahu tahurun. Karena air ini adalah suci. Lalu orang menghukumi bahwa buka puasa disunahkan dengan kurma. Lah ini yang Gus Dur pernah bilang. Kita harus berbumisasi Islam. Diperbumikan. Iya, di sana banyak kurma. Sehingga Nabi buka puasa dengan kurma sangat gampang. Lah di Indonesia, kita ingin memperoleh kesunahan harus membeli kurma. Sementara harga kurma lebih mahal daripada harga kolak. Lebih mahal daripada harga pisang. Lah karena itu pertanyaannya adalah apakah yang disunahkan oleh Nabi itu kurma ataukah esensi dari kurma itu? Lah kalau menurut saya yang disunahkan adalah esensi dari kurma. Kenapa kurma? Karena kurma adalah manis. Yang kedua, kurma sangat tepat untuk orang yang buka puasa karena ada unsur glukosa ya, yang sehingga orang yang pertama kali berbuka dengan meminum yang manis-manis yang ada glukosanya maka akan tambah energi. Nah, karena itu di Indonesia tidak harus pakai kurma, bisa pakai kolak pisang, kolak ketela, kolak macam-macam. Indonesia sangat kreatif bikin kolak. Lah, lalu makan kolak sunnah atau enggak? Sunnah. Itulah berbumisasi Islam. Sebagaimana juga kewajiban zakat fitrah itu tidak harus dengan kurma, gandum dan anggur yang dikeringkan, tetapi harus dengan qutul balad, yaitu makanan pokok, yaitu padi kalau di Indonesia. Lah, inilah bagian dari berbumisasi Islam yang menurut saya ajarannya dilakukan, tetapi kemudian diekspresikan dengan kebudayaan di mana kita berada. Dan Indonesia sangat kreatif membuat kebudayaan ini. Nah, termasuk misalnya ketika menjelang sahur ya, itu selain itu ada imsak, al-imsak untuk menjelang sahur. Ini nggak ada di negara yang lain, hanya ada di Indonesia. Dan itu biasanya pakai al-imsak, bisa pakai sirene, bisa pakai cara yang lain untuk mengingatkan bahwa waktu fajar sodik segera terbit. Karena itulah harus segera menahan makan untuk tidak sahur. Ini hanya ada di Indonesia. Lah, inilah teman-teman sekalian keunikan puasa di Indonesia yang memadukan antara ajaran dengan tradisi dan kebudayaan di mana kita berada, yaitu kebudayaan Nusantara. Dan tentu ini adalah bagian dari kekayaan kita di Indonesia. Ini bukan bid'ah. Ini adalah perpaduan antara ajaran dan kebudayaan yang sangat-sangat indah menjadi cerminan Muslim Indonesia. Itu saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu yuwaffiquna ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.